Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom dari studio Gereja Mahasiswa Hari ke-7 Daerah Conference Minahasa dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya. Kita akan belajar pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang ke-10. Tetapi sebelum kita mempelajarinya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus agar firman yang kami belajar lewat pelajaran sekolah sahabat, kami boleh mengerti, bahkan kami boleh alami dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, pastikan kita belajar sekolah sahabat dari hari ke hari. Dan kita akan mendiskusikan pelajaran sekolah sahabat di setiap UKSS yang ada di jemaat masing-masing. Ayat tema pelajaran yang ke-10 dengan topik perjanjian dan cetak biru terdapat dalam Keluaran pasal 24 ayat yang ketiga. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Saudara-saudara, setelah dengan lantang mengumumkan 10 perintah Allah dan memberikan Musa seperangkat hukum dasar atau hukum Allah, Allah ingin membuat perjanjian dengan bangsa Israel. Perjanjiannya sederhana. Aku akan menjadi Tuhanmu, aku akan melindungimu dan memberkatimu. Kamu harus patuhi hukum-hukumku. Setelah menuliskan perjanjian pada sebuah gulungan, kedua belah pihak harus mengesahkannya. Umat pun mengesahkannya, menyatakan bahwa mereka akan menaatinya. Bagaimana Allah mengesahkannya? Dengan darah, dengan sebuah pesta, dan dengan sebuah teladan untuk membantu mereka memahami perjanjian tersebut. Saudara-saudara, kalau kita melihat ada beberapa perjanjian yang dibacakan kepada bangsa Israel, dan itu harus bangsa Israel patuhi. Makanya dalam Keluaran pasal 24 ayat yang ke-8, kalau kita baca, di sini Musa mengambil darah itu lalu memercikannya kepada bangsa itu dan berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu sesuai dengan segala firman ini. Allah mengakui Israel sebagai suatu umat di antara bangsa-bangsa yang lain, dan terutama menghargai mereka. Apakah mereka sebagai orang muda, orang tua, dan dia menyerahkan dirinya kepada setiap orang secara individu, sehingga pada saat itu memercikan darahnya ke atas mereka. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa Tuhan menginginkan hubungan juga dengan kita secara individu, secara komunitas, orang percaya. Allah ingin agar kita berhubungan erat dengan Tuhan. Kalau kita melihat pelajaran ini, dikatakan bahwa dengan penuh ketulusan umat berkomitmen untuk mentaati perjanjian tersebut. Komitmen ini hanya bertahan sebentar. Kalau kita lihat dalam Keluaran 38, generasi berikutnya juga berkomitmen untuk menaati perjanjian itu. Dalam Yosua 24 ayat 18 bagian B. Namun Yosua dengan jelas memperingatkan mereka, kamu tidak akan dapat melayani Tuhan. Saudara-saudara, apa yang menghalangi kita untuk menaati Tuhan? Meskipun niat kita baik, secara alami kita tidak patuh. Roma 7 ayat 18, Roma 7 ayat 24. Dan kita tidak dapat melakukan apapun untuk mengubah kecenderungan kita. Namun, jika kita mengizinkannya, Allah dapat mengubah sifat kita. Dia membersihkan, mengambil, memberi, dan menetapkan agar kita dapat menaatinya. Hanya Dia yang menguatkan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita melihat bahwa
Ketika Yesus melembagakan perjanjian baru, ia juga melakukan dengan berbagi makanan dengan ke-12 rasul. Kita lihat dalam Matius 26 ayat 6 sampai ayat 28. Setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita memperbaharui perjanjian kita dengan Allah. Dengan mengambil bagian dalam roti dan anggur, kita merayakan pengampunan dan keselamatan kita memiliki di dalam Yesus. 1 Korintus 11 ayat yang ke-26. Jadi meskipun pada akhirnya mereka menolak keselamatan, baik Nadab, Abihu maupun Yudas tidak dikecualikan dari perjanjian ini. Saudara-saudara, kita melihat sebagai jaminan bahwa ia akan memenuhi bagiannya dalam perjanjian. Allah memutuskan untuk pergi dan tinggal di antara umat. Namun kehadiran fisik Allah akan langsung mengakibatkan kematian bagi mereka semua. Kita lihat dalam Keluaran 33 ayat 20. Oleh karena itu, ia memerintahkan mereka untuk membangun tempat kudus di mana ia dapat menyatakan kehadirannya. Kehadiran ini dinyatakan dalam simbol-simbol karena Allah tidak secara fisik berdiam di bait suci duniawi manapun. Dalam Kisah 17 ayat 24. Musa diperlihatkan model tersebut dan diberi instruksi khusus untuk membuatnya. Umat diminta untuk menyumbangkan bahan-bahan yang diperlukan. Kita bisa lihat itu dalam Keluaran pasal 25 ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Baik tempat kudus maupun bait suci yang dibangun Salomo merupakan model tempat kudus yang dibangun di dalam kerajaan sorga. Ketika seorang Israel memasuki tempat kudus, ia secara simbolis masuk ke dalam hadirat Allah hingga tabir terkoyak ketika Yesus mati. Saudara-saudara, di tengah-tengah instruksi pembangunan bait suci terdapat penyebutan khusus tentang hari Sabat. Itu dalam Keluaran 31 ayat 12 sampai 17. Apa hubungannya Sabat dengan semua ini? Kekudusan adalah kuncinya. Untuk mendekati Allah yang kudus, kita harus kudus seperti Dia. Sabat adalah tanda kekudusan itu. Saudara-saudara, seorang penulis rohani mengatakan, dalam pembangunan bait suci sebagai tempat kediaman Allah, Musa diperintahkan untuk membuat segala sesuatu menurut pola yang ada di sorga. Allah memanggilnya ke atas gunung dan menyingkapkan kepadanya hal-hal surgawi. Dan dalam rupa itu, kemah suci beserta segala isinya dibangun. Maka kepada Israel yang ia inginkan untuk dijadikan tempat kediamannya, ia menyatakan cita-cita karakternya yang mulia. Namun cita-cita ini mereka sendiri tidak berdaya untuk mencapainya. Wahyu di Sinai hanya dapat membuat mereka terkesan dengan kebutuhan dan ketidakberdayaan mereka. Saudara-saudara, kita telah mempelajari ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Kita akan mempelajari secara lengkap di setiap UKSS yang ada di jemaat masing-masing. Kita akan tutup ringkasan pelajaran sekolah Sabat ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kekal di sorga, kami telah belajar firman-Mu lewat pelajaran, lewat ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Biarlah Roh Kudus akan menolong kami, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan rohani, dan kami boleh aplikasikan dalam hidup kami. Kami juga boleh bagikan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Ampuni kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.